Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali di Z2H Insight Channel. Untuk Anda yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali untuk menemui sobat semuanya dimanapun Anda berada, untuk berdiskusi serta sharing-sharing tentang hal-hal seputar hal-hal yang unik dan pastinya terkhusus untuk dunia pendidikan. Di episode yang lalu kita telah membahas apa kekurangan sekaligus kelebihan dari sekolah berbasis asrama atau dalam bahasa Inggris disebut dengan boarding school. Ada 5 menurut pengalaman saya, yang mana kelima tersebut adalah berupa kekurangan sekaligus berupa kelebihan. Tentu hal tersebut masing-masing person berbeda pengalamannya. Untuk Anda yang punya pengalaman yang lain, silahkan berdiskusi di kolom komentar. Nah, pada episode kali ini kita akan masih membahas seputar boarding school, yaitu lebih tepatnya Islamic boarding school atau yang disebut dengan pondok pesantren. Apa perbedaan antara pondok pesantren dan boarding school, atau lebih tepatnya Islamic boarding school versus boarding school? Ini akan kita bahas pada episode kali ini. Untuk itu, ayo kita belajar bersama. Jangan skip videonya dan seperti biasa, kita putar dulu intronya. Sekolah berbasis asrama adalah salah satu jenis sekolah yang memiliki fasilitas yang berbeda dari sekolah kebanyakan. Karena biasanya sekolah asrama itu dikhususkan untuk siswa-siswi atau mahasiswa dan mahasiswi yang ingin lebih terkonsentrasi. Dalam hal ini adalah mereka tidak perlu repot-repot untuk mencari tempat indekos, untuk mencari sewa rumah dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah ada satu lagi istilah yang berhubungan dengan asrama atau dalam bahasa Inggris disebut dengan boarding school. Apa itu? Hal itu disebut dengan istilah Islamic boarding school, atau kalau dalam istilah bahasa Indonesianya adalah pondok pesantren. Lantas apa sebenarnya perbedaan antara boarding school versus Islamic boarding school? Karena banyak di masyarakat yang belum memahami secara signifikan atau secara detail apa perbedaan yang disebut dengan Islamic boarding school atau yang disebut dengan boarding school itu sendiri. Karena semuanya sama-sama berbasis asrama. Nah, kita terlebih dahulu bahas yang disebut dengan pondok pesantren atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Islamic boarding school. Apa yang dikatakan pondok pesantren? Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan keislaman atau yang berbasis agama Islam, yang mana pendidikan ini jauh sudah eksis terlebih dahulu sebelum pendidikan formal ada di Indonesia. Kalau kita mengetahui bahwa banyak sekali pondok pesantren yang sangat tua di Indonesia ini, sebut saja ada Sidogiri, kemudian sampai yang paling modern atau yang paling maju banyak sekali kita temui, sebut saja ada pondok pesantren Gontor dan lain sebagainya, yang mana kesemuanya sama-sama berbasis asrama, karena di pondok pesantren itu sudah pasti ada asramanya, tempat santri mukim. Nah, ada 5 hal yang harus dimiliki oleh suatu lembaga, di mana lembaga tersebut bisa dikatakan sebagai pondok pesantren. Apa kelima unsur atau 5 elemen tersebut? Yang pertama tentu ada pengasuh atau yang disebut dengan kiai. Ya, di mana kiai itu menjadi sebuah fundamental atau hal yang harus ada dan keberadaannya memang sangat mutlak dalam mengurus pondok pesantren sekaligus mengasuh santri-santrinya. Yang pertama ada kiai. Yang kedua tentunya harus ada santri, ya. Yang kedua harus ada santri. Tanpa adanya seorang santri, maka tidak bisa dikatakan sebagai pesantren. Sebagai penunjang aktivitas di pondok pesantren, dalam hal ini pembelajaran. Yang ketiga tentu harus ada musola atau masjid sebagai tempat sarana ibadah
untuk para santri dan para kiai atau para pengasuh dan majelis keluarga untuk melakukan sebuah ibadah atau kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 ada asrama, atau dalam hal ini bisa disebut dengan kamar, bisa disebut dengan wisma, bisa disebut dengan pondok. Sehingga para santri yang berniat untuk mukim di situ tersedia fasilitas yang disebut dengan kamar atau asrama atau wisma atau apapun itu namanya. Yang jelas santri dalam hal ini harus ada tempat tinggal atau tempat akomodasi. Lalu yang kelima tentunya harus ada kegiatan yang berbasiskan kajian-kajian keislaman, terutama kajian kitab kuning. Jadi kelima unsur ini harus dimiliki oleh lembaga yang ingin disebut sebagai pondok pesantren. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah harus ada kiai, kemudian yang kedua harus ada santri, yang ketiga harus ada musola atau masjid, yang keempat harus ada asrama, dan yang kelima adalah harus ada kegiatan belajar mengajar yang berbasis keagamaan, terutama kajian kitab-kitab kuning atau kitab-kitab klasik. Itulah 5 unsur yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan, yang mana lembaga pendidikan itu bisa disebut sebagai pesantren. Lantas apa perbedaannya sekarang dengan boarding school? Biasanya boarding school itu didirikan oleh sebuah kelembagaan, kemudian didirikan oleh sebuah yayasan, atau didirikan oleh berbagai macam bentuk lembaga pendidikan atau bahkan perorangan. Tujuannya adalah untuk membuat sebuah lembaga pendidikan, entah itu lembaga pendidikan formal ataupun non formal, entah itu swasta maupun negeri, kemudian ditujukan untuk meraih atau menggait siswa-siswi agar masuk ke lembaga tersebut. Sedangkan kalau boarding school atau Islamic boarding school atau yang disebut dengan pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang biasanya dimulai dengan kehadiran sosok seorang tokoh masyarakat atau yang dituakan di tempat itu, kemudian panggilannya menjadi ustadz atau gus atau bahkan kiai, lalu kemudian seiring dengan berjalannya waktu ada santri yang ingin berguru kepadanya, kemudian setelah itu lama-kelamaan makin banyak akhirnya masyarakat setempat sepakat untuk mendirikan sebuah tempat tinggal bagi kiai tersebut untuk para santrinya, sekaligus mendirikan sebuah tempat tinggal permanen agar santri-santrinya bisa melaksanakan proses belajar mengajar, sehingga terjadilah atau jadilah sebuah pesantren kecil atau bahkan pesantren yang terbesar. Nah, kemudian dari segi kurikulum biasanya boarding school itu menganut sistem kurikulum nasional. Sedangkan kalau di pesantren ada pesantren yang memang murni salaf, ada yang pesantren yang memang mengkolaborasikan antara pendidikan atau kurikulum dari pemerintah dan kurikulum salaf yang dipertahankan oleh pondok pesantren tersebut. Itu kalau dari segi kurikulum. Kalau dari segi dari segi durasi, biasanya santri ketika nyantri di pondok pesantren itu tidak ada batasan usia. Biasanya usia berapapun itu diperbolehkan untuk nyantri. Tetapi biasanya seiring dengan berjalannya waktu banyak sekali pondok pesantren yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga biasanya banyak ditemui santri-santri yang baru lulus SD sehingga mereka melanjutkan ke pondok pesantren. Kemudian ketika mereka lulus ya mereka tidak ada batasnya, mau berapa tahun pun ketika mereka sudah nyantri, mereka tetap dikatakan sebagai santri. Kemudian lain halnya dengan boarding school. Biasanya boarding school itu memang memakai kurikulum yang sudah berskala nasional atau berskala yang lainnya yang berhubungan dengan kurikulum-kurikulum yang sudah ditetapkan oleh negara. Itu kalau dari segi durasi ya. Kemudian apalagi biasanya kalau pondok pesantren itu identik dengan keagamaan ya. Identik dengan keagamaan, kemudian aktivitas-aktivitasnya itu keagamaan. Sedangkan kalau di boarding school atau sekolah berbasis asrama itu biasanya ada yang memang mengkolaborasikan agama, kemudian umum, ada juga yang umum, ada juga yang agama. Tetapi pada akhirnya ada perbedaan yang sangat mencolok di situ. Di mana kalau pesantren itu memang mencetak kader-kader yang berbasis agama Islam, dalam hal ini bisa mencetak sebagai ulama, kemudian mencetak untuk pengabdian kepada masyarakat
yang mana semuanya berbasis keagamaan, dalam hal ini adalah agama Islam. Sedangkan kalau asrama itu memang lebih terfokuskan agar mereka lebih bisa menghargai waktu, disiplin, kemudian bisa hidup mandiri dan bisa beradaptasi di lingkungan sekitar. Ya, jadi kalau pondok pesantren itu memang rata-rata tujuannya adalah untuk mencetak kader ulama dan siap untuk berkontribusi di masyarakat, dan juga biasanya santri itu selalu diidentikan dengan akhlakul karimah yang baik atau attitude yang baik. Sedangkan kalau sekolah berbasis asrama ya memang tujuannya adalah disiplin, kemudian orientasinya adalah mereka memang siap untuk bekerja dalam dunia ini, dalam dunia persaingan kerja maksud saya. Berbeda dengan pesantren yang tujuannya adalah memang lebih diprioritaskan untuk tujuan akhirat. Sedangkan dunianya itu ngikut, ya, seperti itu. Dan biasanya di pondok pesantren itu lebih mengedepankan entrepreneur. Ya kalau di asrama kan biasanya banyak sekali kita temui mereka kan rata-rata sekolah kedinasan ya, atau memang sekolah-sekolah yang memang berbasis sekolah-sekolah eksklusif. Jadi seperti itulah perbedaan antara boarding school dan Islamic boarding school. Jadi jelas di sini perbedaannya. Karena memang tujuan atau fondasi utama pembangunannya pun sudah berbeda. Jadi jangan salah kaprah lagi apa yang disebut dengan boarding school, apa yang disebut dengan Islamic boarding school. Karena pondok pesantren itu kan kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan Islamic boarding school. Apakah di luar negeri, di negara Eropa ada pondok pesantren? Ya saya juga kurang mengetahui akan hal itu ya, karena saya pribadi belum pernah ke luar negeri. Jadi kalau sobat punya tanggapan, punya argumentasi yang lain, silakan tulis di kolom komentar agar diskusinya menjadi hidup. Jadi itulah perbedaan antara pondok pesantren dan juga asrama atau Islamic boarding school dan boarding school, sekolah berbasis asrama. Demikian video ini, mudah-mudahan bisa membuat kita menjadi lebih tahu dan bisa memberikan manfaat kepada Anda semuanya. Terima kasih sudah melihat, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.